Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota yaitu Della Luspita, Melina, Mutia Damayanti, Levi Desilva, dan Melianti. Oke teman-teman, di sini kami ingin membahas tentang materi manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Apa sih yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu dan sosial itu? Manusia sebagai makhluk individu yaitu setiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Manusia individu adalah subjek yang mengalami kondisi manusia. Hal ini dikaitkan dengan lingkungannya melalui indera mereka dan dengan masyarakat melalui kepribadian mereka, jenis kelamin, serta status sosial. Ini yang berarti tidak dan divid yang berarti terbagi. Individu berarti tidak terbagi. Individu adalah manusia yang memiliki keutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan fisik dan psikis, dan keutuhan jiwa dan raga. Sebagai individu, setiap manusia memiliki ciri khas atau keunikan tersendiri. Tidak ada manusia yang sama persis. Masing-masing memiliki ciri fisik, sifat, karakter, perangai, gaya, atau selera yang berbeda-beda. Melalui ciri fisik, seseorang pertama kali dikenali. Ada yang gemuk, kurus, langsing, ada yang kulit putih, kuning, sawo matang, dan hitam. Ada yang berambut ika lurus, keriting, dan lain-lain perbedaan fisik. Dilihat dari sifat, ada yang periang, pemarah, pemalu, cerewet, dan lainnya. Setiap manusia merupakan perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Apakah kalian tahu apa faktor genotip dan faktor fenotip itu? Faktor genotip. Faktor genotip adalah faktor yang diperoleh faktor individu sejak lahir. Yang kedua, faktor genotip adalah suatu kondisi di mana leluhur atau pendahulu kita sangat mempengaruhi keadaan generasinya. Selanjutnya, faktor fenotip. Faktor fenotip adalah faktor yang diperoleh individu dalam lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Faktor fenotip adalah suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologi, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya. Manusia sebagai makhluk sosial. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial. Selama manusia hidup, ia tidak akan terlepas dari pengaruh masyarakat di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan di mana dia berada. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu yang makhluk yang di dalamnya hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lainnya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena mempunyai dorongan untuk berinteraksi. Ada kebutuhan untuk mencari teman atau kawan yang dilandasi persamaan ciri atau kepentingan. Manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Contohnya yang pertama, ketika bayi lahir, dia membutuhkan manusia lain seperti ibu, ayahnya, saudara, dan tetangganya. Yang kedua, berusaha untuk memenuhi hak-hak dasar sebagai manusia. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Yang keempat, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Dalam konteks sosial yang disebut masyarakat, setiap orang akan mengenal orang lain. Oleh karena itu, manusia selalu terkait dengan orang lain. Dan yang terakhir, ia melakukan sesuatu dipengaruhi faktor luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan keinginan mendapatkan respon positif dari orang lain. Dan yang terakhir, contoh manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, berusaha untuk memenuhi hak-hak dasar sebagai manusia. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Dan yang ketiga, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Terima kasih.